Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Risa dari kelas D dengan NPM 2317051032. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mesin Turing. Jadi seperti biasa di sini saya melihat arsip materi tahun lalu mengenai mesin Turing. Jadi sejarah dari mesin Turing itu diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Jadi mesin Turing juga dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian. Juga sama seperti finite state automata atau procedural automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai pengenal bahasa formal. Nah, bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan, yang disebut juga himpunan termonerasi rekursif. Nah, cara kerja mesin Turing itu, dia terdiri dari beberapa komponen, yang diantaranya ada pengendali berhingga atau finite state control, lalu ada pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga. Jadi ujung kiri yang sebelah sini, jadi itu tuh disebut dengan pita. Lalu untuk ujung kiri yang sebelah sini itu terbatas. Sedangkan untuk ujung yang sebelah kanan itu tanpa batas atau tidak terbatas. Makanya itu ditulisnya dengan titik-titik. Nah, dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank, bisa ditulis dengan B kapital atau B coret. Nah, pada keadaan awal, N sel pertama dari pita dimasukkan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali atau dinyatakan sebagai A1, A2, titik sampai AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Jadi untuk yang sebelah kiri itu kita habisin dulu untuk mengisi simbol-simbol yang dinyatakan ini, kayak A1, A2, titik sampai dengan AN. Jika udah habis, untuk yang sebelah kanan kita lanjut dengan simbol kosong, kan karena untuk yang kotak pita sebelah kanan itu kosong, makanya ditulis dengan simbol kosong atau blank. Lanjut, di sini perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, bisa dibaca atau ditulis, dan state dari finite control. Nah, dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Jadi dia bisa merubah state, menuliskan simbol pada pita masukan, lalu aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Lalu ada menggerakkan head dari kiri ke kanan. Lanjut, sini ada perbedaan antara mesin Turing, VSA, dan PDA. Jadi pada pita masukan VSA itu hanya dapat dibaca, begitupun dengan yang PDA, sedangkan untuk mesin Turing itu bisa dibaca dan ditulis. Kalau untuk headnya itu mesin Turing itu bisa digerakkan ke kiri maupun ke kanan, sedangkan untuk PDA dan VSA itu hanya bisa bergerak ke kanan. Lalu untuk memorinya, untuk VSA itu hanya pada state, lalu PDA untuk pada stack-nya aja, sedangkan mesin Turing itu pita masukannya juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Ini sama seperti VSA dan PDA, bedanya di sini untuk mesin Turing ada 7 tapel, yaitu ada key, himpunan state, lalu untuk sigmanya itu atau simbol masukannya input itu ada dilambangkan dengan sigma, lalu gamma itu himpunan simbol pita yang ditulis atau dibaca ke dalam pita. Lalu transisi ada state awal dan final state. Juga ada simbol kosong atau blank, bagian daripada pita yang belum ditulisi atau dianggap berisi simbol kosong. Dan jadi bisa ditulis B coret seperti ini atau B kapital. Nah, di sisi lain, saya juga men-searching materi tentang mesin Turing ini. Dan di Google juga banyak teori yang membahas tentang mesin Turing. Ini berbeda dengan arsip materi tahun lalu. Juga di sini sama. Jadi mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing. Nah, ini sama nih, sama kayak yang arsip materi tahun lalu.
untuk lebih jelas lagi, kita bisa melihat di YouTube materi mengenai spuring. Ini banyak banget itu materi yang membahas tentang spuring. Untuk tadi saya mencoba contoh soal. Jadi sini saya sudah siapkan soal yang dimana ada tabel dari mesin Turing, yaitu ada Q1, Q2, Q3. Lalu untuk inputnya ada 01, gamanya atau simbol yang dimasukkan ke pitanya itu ada 0, 1, X, dan blank. Lalu final state-nya ada di Q3, lalu start-nya itu di Q1. Nah, ini fungsi transisinya. Lalu di sini ada not, jadi R di sini itu merupakan kanan, ke arah kanan, lalu L ini merupakan ke arah kiri. Jadi ini pertanyaannya, buatlah kinerja mesin Turing untuk membaca input 001. Jadi 001 ini apakah diterima oleh mesin Turing ini? Jadi untuk angka eksekusinya, kita tulis dulu di kotak ini. Jadi kita sisain untuk yang kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan itu minimal 1 atau 2 untuk kosong. Jadi untuk simbol yang kosong. Lalu untuk ini, setelah yang kosong ini kita tulis simbol inputannya. Jadi ada 001. Lalu panah ke atas ini merupakan hitnya. Jadi untuk startnya itu kan dimulai dari Q1, berarti 0 ini merupakan hitnya. Jadi kita lihat, kita kalinya ini. Lalu kita lihat di sini, ini kan input 0. Jadi Q1 dengan input 0 itu transisinya yang mana? Ini kan Q1 dengan input 0. Dia menghasilkan atau menuliskan X. Jadi ini kan Q1 di sini itu 0. Lalu dia menghasilkan X. Jadi dia menuliskan X. Berarti untuk 0 di sini kita ganti dengan X. Yang dimana mengarah ke kanan. Ke kanan itu dengan state-nya Q2. Berarti untuk hit yang sekarang itu mengarah ke sini. Dengan state-nya itu Q2. Lalu kita lihat lagi. Kita tulis ulang di sini. Untuk yang sekarang itu kan berarti dia menginputkan 0. Jadi ini tuh dia Q2 mengarah ke Q2 dengan input 0, lalu menghasilkan tetap Q2, menuliskan 0 karena di sini udah 0, makanya nggak usah ditulis lagi. Dan ini mengarah ke kanan, berarti untuk state yang sekarang, untuk hit yang sekarang itu mengarah ke kanan, yaitu tetap state Q2. Kita lihat lagi. Untuk input 1 sekarang berarti kan Q2 dengan input 1. Q2 dengan input 1 itu mengarah ke Q2 dengan menuliskan 1 yang mengarah ke kanan. Berarti untuk yang ini tetap 1 tapi dia mengarah ke kanan. Dengan setnya tetap Q2, berarti di sini. Nah, ini kan simbol kosong. Nah, simbol kosong itu kan tadi dilambangkan dengan blank, berarti di sini kita tulis dengan B kapital aja. Atau juga bisa dengan B coret. Tapi di sini saya tulisnya dengan B kapital. Jadi sekarang Q2 dengan input blank. Jadi kita lihat di transisinya, Q2 dengan input blank kan hasilnya ini. Dia Q2 input blank mengarah ke state Q3. Berarti untuk state yang sini nanti kita ubah jadi state Q3. Lalu dia menuliskan blank lagi. Nah, sedangkan di sini kan udah ditulis blank, maka kita nggak perlu lagi untuk mengubahnya, tetap blank aja. Akan tetapi dia mengarah ke arah kiri. Berarti untuk hit yang sekarang itu dia berubah arah menjadi ke kiri dengan state-nya itu Q3. Lalu kita lihat untuk Q3 dengan input 1 di sini ada nggak kira-kira Q3 dengan input 1? Nggak ada kan? Berarti untuk state yang ini hitnya berhenti di Q3. Dengan begitu final state-nya kan di Q3, berarti untuk
mesin Turing dengan input 001 itu dapat diterima karena dia berhentinya di final state. Berarti jawabannya dapat diterima. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.